Hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu, majelis warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Lebih-lebih kita yang hadir malam ini, Masya Allah, diguyur hujan, ya, diguyur oleh hujan. Mana batasannya? Berarti yang hadir ini insya Allah mendapatkan pahala double dari Allah. Ya. Karena pahala itu tergantung jerih payah. Ya. Ada cerita, guru saya pernah cerita. Ada orang mau ke masjid hujan-hujan. Kemudian karena hujan jalannya licin, dia sudah hati-hati berjalan, tapi akhirnya dia terpeleset jatuh ke debu. Dan orang ini sudah lanjut usia, sudah tua. Jatuh terkena lumpur. Tapi dia tetap berangkat ke masjid. Ketika dia jalan setelah jatuh itu, ada anak kecil gitu yang membantu dia dan megangin tangan supaya nggak jatuh lagi. Baik kan? Anak soleh nggak? Ada nggak bapak-bapak yang kepleset terus dipegangin, dianterin ke masjid? Anak ini pasti soleh. Hingga ketika sampai di masjid didoakan sama jamaah yang sudah tua tadi, mugi-mugi sampean jadi anak soleh. Ya, terus gak diamini, bingung. Sik saya mau tanya, kamu anaknya siapa? Jawabannya, kulo nggih, anak setan. Duh, yang bener, iya saya anaknya setan. Saya ini setan. Saya disuruh sama bapak saya, bapak setan, untuk megangin bapak agar tidak jatuh lagi. Loh, lah kalau saya jatuh lagi kan saya nggak ke masjid, tambah enak. Nah, bukan itu masalahnya. Masalahnya tadi itu kata bapak, ketika panjenengan kepleset tadi jatuh ke masjid, katanya Allah ke malaikatnya, malaikat ampuni, hapus dosa-dosanya dia yang dahulu, karena terpleset untuk ke masjid. Kata setan, nah kalau sampean ini sudah kepleset sekali, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, khawatirnya kalau kepleset lagi Allah akan berkata kepada malaikat, malaikat hapus dosa-dosa yang akan datang, entek dosanya sampean, bisa mlebu surga kok sampean. Makanya jangan sampai dihapus dosa, saya suruh bantu supaya sampean selamat. Nih, makanya anak setannya Masya Allah hadirin, orang kepleset dibantu. Nah, orang arek cilik-cilik ini, orang kepleset terus gak nulung, guyang-guyu. Kon anak iblis kok. Sampai segitunya. Jadi pahala orang ke masjid hujan-hujan itu besar. Apalagi yang sampai harus kena hujan, pakai jas hujan. Ya,
pahalanya besar. Kayak saya ini, besar pahala saya ini. Itu kok mbatur ini loh, kok tidak aku mbatur ini. Ya, sampai numpak motor, Beb. Oh, sepeda motoran. Ya alhamdulillah, kemarin saya ke Ridwan juga gitu. Tak pikir supaya cepat numpak sepeda motor sampai di Noyo keble. Ate mandek gak enak bikin, masuk kiai mengundurkan diri. Itu kok majelis taklim miketno ae wis. Ya alhamdulillah, pokoknya insyaallah hujan-hujan hadir majelis dapat pahala besar. Amin. Ini mugi-mugi rekamannya ini bisa didengar sama yang tidak hadir. Jangan gara-gara hujan terus majelis prei ojo lah. Kondangan Mbak Prei masih udan kok. Ono akon wis kondangan wis siap-siap udan. Ayo berangkat kon numpak Grab berangkat. Ya. Pembahasan kita malam ini satu alinea ini terkait dengan amal ihsan ilal ashab, berbuat baik dengan teman. Berbuatlah baik dengan teman. Fahuwa ma'murun bihi, ini perintah. Perintah dari agama agar kita ini berbuat baik dengan teman. Muraghabun fihi, dan sangat dianjurkan, wa mandubun ilaihi, dan sangat sunnah. Dan sunnah. Muraghab fihi, mandub ilaihi, itu sunnah, istilah. Jadi berbuat baik dengan teman kita ini adalah tuntunan dari syariat. Siapa teman ini nanti? Walil ashab hukukun tajibu mura'atuha. Dan teman itu punya hak-hak yang wajib untuk kita perhatikan. Wa tata'akkad al-muhafadzatu 'alaiha, dan dipastikan untuk kita mesti menjaganya. Menjaga pertemanan dan hak itu tadi. Sebagaimana Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi. Dan teman terakhir itu. Sembahlah Allah, jangan syirik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga dan yang punya kekerabatan, dan kepada tetangga yang tidak ada kekerabatan, dan kepada teman. Wa ruya anhu alaihi afdhalatu wassalam annahu qala ma min sahibin yashab sabahan walau sa'a min nahar illa su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, tidaklah berteman seseorang dengan yang lain walaupun satu saat, walaupun cuma 1 menit di waktu siang hari atau di waktu pagi hari, ya, min naharin itu siang hari, kecuali akan dipertanyakan tentang pertemanan tadi itu nanti di hari kiamat. Hal aqama fiha haqqullah am adha'ah, apakah dalam pertemanan itu sudah dia menegakkan perintah Allah atau belum? Sudah nasehatin enggak? Sudah ngingetin enggak? Ya. Jadi pertemanan itu haknya dan kewajibannya ada. Hak teman berteman dengan kita ini ada. Dipertanyakan nanti sama Allah. Nih. Makanya teman yang nggak baik itu teman yang nggak ngurus. Kok nanti lapo sak karepmu. Dan itu banyak temannya yang gitu itu. Aku seneng budi. Apa budi? Kata ngurus wong. Apa maksudnya nggak pernah ngurus? Nggak pernah nasihatin Anda, nggak pernah negur kalau Anda salah. Duduk onco itu.
Kon nek golek kanca kaya ngono iki lho. Iki lho gak ngurus wong. Apa iki? Tiang masjid. Wis gendaan mbek iki kon. Gak tau ngurus wong iki. Berteman itu sama orang yang membawa manfaat. Jangan berteman yang justru membawa mudarat. Apalagi menikah. Temen aja kayak gitu. Bertemannya seseorang beberapa saat ditanya sama Allah. SMP, ini anak SMP Al-Falah. Jangan lagi satu menit, 3 tahun sampean koncoan ini pondok. SMP, SMA bisa 6 tahun. Kecuali Anda akan ditanya nanti, sudahkah kau tegakkan hak-hak pertemanan? Nasihatin kalau dia salah, menegur kalau dia berbuat mungkar, ngingetin sholat dan lain-lain. Hati-hatilah hadirin, jangan anggap remeh. Nabi SAW beliau bersabda, khairul ashabi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani khairuhum li jarihi. Sebaik-baiknya teman adalah yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baiknya tetangga adalah yang paling baik dengan tetangganya. Sebaik-baiknya teman, kita punya teman banyak, adalah yang dia itu baik dengan temannya. Ya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, itu teman seperti itu baik. Makanya harus selektif, harus pandai memilih teman. Kalau enggak nanti kita malah dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Rasulullah bersabda, ma tahabathnan, tidaklah berteman 2 orang kecuali yang paling dicintai di antara 2 orang itu oleh Allah adalah yang paling cinta dan sayang kepada temannya. Dalam riwayat, arfaqohuma bisahibihi, yang paling lemah lembut, yang paling rahmat kepada temannya, itu yang paling dicintai oleh Allah. Jadi ada 2 orang berteman yang dicintai sama Allah, itu yang paling jaga hak pertemanan, yang paling setia, yang paling perhatian, ingin tegur kalau salah. Ini yang paling dicintai oleh Allah di antara 2 teman itu. Maka itu saya sarankan panjenengan untuk milih teman, karena jangan, saya ini alhamdulillah koncoku ini bajingan, bendino kumpul bajingan, tapi saya alhamdulillah tidak seperti mereka. Gorong, bohong, kizib. Ngomongmu itu ketara lek kowe niki gorong. Pertemanan tiap hari berjumpa, kalau cuma sekali 2 kali oke. Tapi kalau sering berteman kemudian nggak nular, itu nggak mungkin hadirin. Makanya penyair berkata seperti ini. Yang pertama, anil mar'i la tas'al wasal an qarini, fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi au kullu qarinin bil qarini au bil muqarini yaqtadi. Kalau Anda itu mau tahu orang, enggak usah tanya siapa orang ini, tanya temannya siapa. Karena setiap orang itu selalu membaur dengan pertemanannya. Saya ini mau tanya Andi, umpamanya Andi ini, saya mau kenal dia, baik mau tak pek mantu, atau mau jadi pegawai saya, atau apapun. Pokoknya saya ini mau tahu Andi ini baik atau tidak. Saya tanya,
Koncone Andi sapa? Sono ae. Oh Andi koncone remaja masjid. Oh Andi koncone ustaz-ustaz di pondok iku, oh mukhlisin. Oh, genah. Insyaallah genah. Ya. Oh Andi koncone waduh preman pasar iku. Iki bajingan tapi Andi Ega segoro. Sudah lihat temennya, kita tahu siapa orang itu. Karena apa? Saya mau tanya, burung yang terbang di langit ini, katanya orang Arab apa? Inna tuyur ala ashbahiha tatiru. Burung itu terbangnya bareng dengan burung yang sejenis dengannya. Manuk gereja terbangnya mbek sapa? Manuk gereja. Nggih. Manuk apa maneh? Seriti terbangnya sama seriti. Walet terbangnya sama walet. Kon tau ndelok manuk gereja, manuk seriti mbek walet telu bareng-bareng mlaku. Ono. Itu istilah. Kita tahu siapa. Nah, kita bisa lihat ini orang siapa dari temannya. Yang pertama, yang kedua, ma yubriul jarba'a gurbu salimatin minha walakinis salimata tajrobu. Ini. Orang kena jarba, apa jarba? Panu kadas. Apa itu putih-putih itu? Blonteng-blonteng putih. Penyakit apa itu? Putih. Jarab, kalau bahasa Arabnya jarab. Apa? Kudis atau bukan kudis lainnya apa yang namanya putih-putih. Bukan, lebih parah dari panu. Apa ya? Kayak sejenis kayak penyakit kulit yang parah ya, kayak kurap ngono. Kudis ya. Yang kudisen yang nular apa? Kudis nular. Kudis nular. Nah, kudis. Anda sehat, kumpul orang kudisan. Yang kudisan sembuh apa sampean kudisan? Nggak ada riwayat terus yang ini sembuh. Kita yang kena. Kita jadi kudisan. Loh saya kasih tahu ya, temen yang belajar mondok tahunan loh. Tahunan di Indonesia, tahunan di Yaman, 15 tahun, pulang mondok, salah konco, rusak kok. Salah teman, rusak kok. Apalagi yang enggak mondok. Maka itu hati-hati ya, pilih teman itu yang baik ya. Bagaimana hukum kita berteman dengan orang kafir? Tidak apa-apa ya. Tapi dikit-dikit kita kenalkan Islam, kita kenalkan agama Allah ya. Karena berteman dengan orang kafir itu di negeri yang saat ini seperti kita ini negeri apa? Macam-macam, maka bukan negeri khilafah, bukan daulah Islamiyah. Memang negeri kita ini ada agama macam-macam. Tidak apa-apa kita berteman dengan orang kafir asal ada batasan-batasan yang mesti kita ketahui. Seperti apa? Nggak boleh kita ikut beribadah dengan mereka. Dan mereka juga nggak usah ikut ibadah dengan kita. Ya, hargai mereka yang mau ibadah dan kita mau ibadah ya harus dihargai. Itu. Ya. Kalau afdolnya kata Rasulullah, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali orang mukmin, bukan muslim, mukmin. Bertemanlah dengan orang yang imannya kuat.
lah di sini aulawiyah, afdolnya jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Ya. Berteman dengan orang kafir selama kita tetap jaga akidah kita nggak masalah. Nabi juga muamalah sama orang kafir sampai meninggalnya Nabi Muhammad masih punya utang sama orang Yahudi. Rohan malah penggadaian. Tapi kalau mau afdol, ya temanlah kau dengan orang mukmin bukan muslim. Orang maksiat aja jangan ditemani walaupun muslim. Teman tuh orang mukmin yang beriman yang soleh itu la tusahib illa mu'minan. Tapi kalau berteman dengan yang maksiat tadi itu dengan niat untuk nyelamatin, ngajak, ya, atau dengan orang kafir menunjukkan ini Islam, nggak masalah. Wala yakul ta'amaka illa taqi, terusannya hadis ini. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah ini coba lihat. Jadi yang makan di rumah kita harus orang yang bertakwa. Selain itu nggak boleh. Orang maksiat atau orang dosa ninggalin sholat dan lain-lain nggak boleh makan di rumah kita, diusir. Udah. Nabi Ibrahim pernah dimarahi Allah gara-gara ngusir tamu yang nggak beriman. Tamu semuanya, mau muslim, mau non muslim, mau yang maksiat, mau yang soleh kita terima. Tapi afdalnya la yakul ta'amaka illa taqi, tidak makan di makan rumah kita kecuali orang-orang yang betul bertakwa kepada Allah. Ini ojo ngundang mangan kecuali wong sing takwa be Allah sing soleh. Makanya sing sering-sering ngundang mangan ustaz. Nih. Jadi ngundang makan ustadz itu ada dalilnya. Layak kul ta'amaka ila taqi. Mungkin insyaallah semenjak hadis ini difahami, tidak ada lagi ustadz yang kurus di arang-arang. Aib loh, ono ustadz kuru di kampungmu itu sini-sini loh. Ustadz kurus. Berarti kitanya ini nggak beres ini. Ya. Kemudian wa aslu suhbah sidqul mahabbah wa safa'il mawaddah. Sebenarnya ada suhbah. Kalimat sohib ini, suhbah ini macam-macam. Ada suhbah itu nanti seperti yang disampaikan, ada suhbah itu nanti artinya ma'rifah, ada suhbah itu nantinya artinya khidmah. Ada suhbah itu artinya khidmah. Teman itu khidmah. Kayak sahabat. Anda yang kalau saya ngomong sahabat, Anda ingat sahabatnya siapa? Sahabatnya Nabi. Siapa sahabatnya Nabi? Ada yang bisa nyebutkan saya sahabat Nabi siapa? Maksud kamu sih ngapal ini? Banyak loh rek, 140.000 loh. Coba sebutkan 4 aja. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang saya mau tanya, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sahabatnya Nabi? Dimaknai sahabat teman. Sya'rani dalam kitabnya mengatakan enggak. Yang disebut dengan suhbah di situ ashabun Nabi adalah khuddamun Nabi, khidmah. Ya enggak lah, enggak kelasnya be Nabi Shalih. Tapi berkhidmah kepada Rasulullah. Tapi dalam bahasa tetap namanya sahib, tapi aslinya khadim. Yang berkhidmah. Nek bahasa Jawanya apa? Ngawula. Ngawula teng Kanjeng Nabi, mosok sahabatnya Nabi. Pak wani aku ngomong ngono. Umpamane iki sak sedone Kanjeng Nabi ya, Rasulullah meninggal, terus Sayyidina Umar ditanyai, "Mas Amirul Mukminin Umar, Anda kenal Nabi Muhammad?" "Oh, sahabat saya." Ayo ngomong ngono wani. Tak berani sahabat ngomong gitu. Tapi kalau Rasulullah dengan tawadhu'nya, rendah hatinya, ini sahabat-sahabatku. Ya. Katanya Rasulullah, wa ya syauqa li ahbabi. Alasna ahbabaka ya Rasulullah. Alangkah rindunya aku dengan para kekasihku. Bukankah kami kekasihmu? Ala bal antum ashabi. Kamu sahabatku.
Maka itu kalimat suhbah itu macam-macam. Ya. Ada suhbah pertemanan yang lillah. Ya. Ini yang suhbah khosoh ini yang apa namanya betul-betul mesti milih. Ada suhbah ma'rifah. Ma'rifah itu koncoan biasa. Tanpa kita membuka rahasia ke mereka, jadi koncoan biasa, kenal, ada urusan ini, itu dengan siapapun, mau kafir pun tidak apa-apa, gitu loh. Ada khidmah, ada suhbah yang khosoh, ada ma'rifah. Ma'rifah ini sama siapa aja nggak apa-apa kita. Wa aslul mahabbah sidqul mahabbah wa safa'il mawaddah. Aslinya pertemanan itu adalah kecintaan yang tulus dan mawaddah, kasih sayang yang murni. Wa mahma kana dzalika fillah walillahi fathawabuhu 'adzimun. Maka barang siapa yang bertemannya itu karena Allah, niscaya pahalanya besar. Nabi SAW beliau bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya walil mutajallisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya. Wajabat mahabbati, ya, wajib aku mencintai hambaku yang mereka saling cinta karena Allah. Mereka saling berkumpul duduk seperti malam ini, kita ini mutajalisin, duduk bareng di sini untuk apa? Untuk Allah. Ataupun yang mutabadzilin atau mutazawirin, saling menjenguk, saling ziarah satu dengan yang lain karena Allah dan saling mau berkorban karena Allah. Ini katanya Allah, orang yang pertemuannya, perkumpulannya karena Allah tersebut, aku wajib mencintai mereka. Ini beruntung. Jadi tidak ada pertemuan seperti majelis ilmu ini, nggak ada. Kalau orang-orang itu ada yang mereka saling kumpul duduk karena dunia. Ono sing pertemuan yang kumpul ngakali wong. Tapi kita ini enggak, berkumpul untuk apa? Berkumpul kita semuanya untuk Allah. Ada enggak di sini yang cari uang untuk di majelis ini? Kalau sing golek duit ada gini. Atau mungkin di sini jujur, ada enggak yang di sini datang pengen dapat sandal baru? Ada. Ya ono maling ngono ya. Tidak ada. Kita semua ini di sini kumpul dapat ilmu karena Allah, murni, nggak untuk dunia, nggak untuk politik, nggak untuk jabatan, nggak untuk apa-apa. Lillahi ta'ala. Kata Allah, yang perkumpulan seperti ini, aku wajib mencintai mereka. Wajib dapat mahabbahku. Mereka meraih cintaku. Beruntung. Asal ya tadi itu, cinta perkumpulan karena Allah. Nabi SAW beliau bersabda, yaqulullah ta'ala yaumul qiyamah, Allah berfirman nanti di hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, ada yang dapat panggilan. Ini panggilan, ini alun-alun, dung 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 dung, pengumuman. Mbak Sri ditunggu suaminya. Ya. Ini sekarang pengumumannya bukan itu. Kalau sudah di hari kiamat manusia kumpul untuk pengumuman dari Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Ainal mutahabuna bijalali. Mana hamba-hambaku di dunia yang dulu saling cinta karena keagunganku? Mana mereka? Al-yawm udhilluhum fi dhilli. Hari ini mereka akan aku naungi di naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli. Hari tidak ada naungan kecuali naunganku.
Waduh, beruntung hadirin, gak kepanasan. Karena kiamat itu panas. Saking panasnya ini kayak seakan-akan matahari satu jengkal. Keringat numpuk. Orang ada yang tenggelam dengan keringatnya. Panasnya minta ampun. Saking panasnya, saking menakutkannya, sampai semuanya telanjang, gak ada yang lihat orang. Semuanya telanjang, gak ada yang lihat. Lek gak percaya gak usah ngenteni ado-ado nang kiamat. Tsunami kemarin di Aceh 10 tahun lebih yang lalu. Saya kemarin diundang ke Aceh cerita. Saya ini dapat cerita dari satu korban yang dia sekarang punya majelis. Jadi ada Kapolda di situ, ada saya, ada Habib Qadir, terus ada korban. Ini cerita gimana tsunami Aceh tahun 2014 ya. 2004 ya. 2004. Kata dia, ini cuma berapa menit toh ini. Saking menakutkannya, orang udah telanjang kena air itu, telanjang gak karu-karuan, gak ada yang lihat. Gak ono swemok kali ini, gak ono. Hari tsunami aja itu kayak gitu. Ini kiamat ini 1 juta kalinya tsunami ini. Makanya semuanya telanjang. Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau semua telanjang gimana? Saya malu. Tidak ada yang lihat hari itu ke orang. Gak lanang, gak wedok, semuanya bingung ngurusin. Ya. Manusia sudah ketika itu sudah nggak bisa mikir apa-apa sudah. Maka itu beruntung orang yang saling cinta karena Allah. Mereka itu makanya harus punya komunitas. Masjid Al-Falah remasnya komunitas cinta karena Allah. Hadir majelis, hadir maulid, hadir burda, hadir apapun, bikin komunitas. Ya, para pemuda-pemuda yang mereka itu di grup ini juga bisa mutahabin fillah, saling cinta karena Allah, saling ngasih nasihat, saling ngingetin. Tapi nek grup wis tukaran tok wis buane. Ya. Atau grup isinya caci maki, berita hoax, buat cari yang lain. Ya. Mutahabin fillah. Nanti dipanggil sama Allah. Mana yang saling cinta karena aku? Ini mereka dulu pemuda ini, masya Allah, masjid bareng, ini bareng, saling bantu, saling ini. Kata Allah, sekarang aku beri naungan. Di hari tiada naungan kecuali naunganku. Nggak gampang ini yang kedua, yang cinta karena Allah, yang murni ini. Ya. Kemudian kata Rasulullah, man sarrahu an yajid halawatal iman. Barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya iman dan keyakinannya kepada Allah, falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maka cintailah seseorang teman yang kau tidak mencintainya kecuali karena Allah, bukan untuk urusan harta, bukan jabatan, bukan apapun, hanya karena ayo kita saling berteman agar saling mengingatkan, saling cinta kepada Allah. Cari temen yang berangkat nang majelis bareng. Aduh, nikmat itu hadirin. Ya. Itu makanya orang-orang seperti itu tuh dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, 7 akan mendapatkan naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya. Rajulani tahaba, 2 orang yang saling cinta fillah karena Allah. Ijtama'a alaih, kumpul dekat karena Allah. Kalau sudah satunya ngejak maksiat,
Kalau sudah satunya sulit dinasehati atau malas untuk beribadah, iftaraqo alaih, juga kita harus pisah karena Allah. Terus aku gak koncan mbok iki maneh. Setengah mati dijak taklim, setengah mati dijak ibadah, wis gak berteman sama dia lagi. Ini kata Allah, orang yang seperti ini bertemu karena Allah, pisah karena Allah, ini orang adalah yang pantas mendapat naungan nanti dia ada tahu naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahabbal insanu al insana, kalau orang mencintai seseorang, wa alifahu, kemudian dekat hubungannya, ya, wa sahibahu li'annahu yuhibbuhu wa ya'mal bi ta'atihi, kana dzalikal mahabbah fillah, ya. Ini yang disebut dengan cinta karena Allah. Barang siapa yang mencintai seseorang, ya, kemudian mencintai ya li'annahu yuhibbullah, didekati, dicintai karena temannya ini cinta sama Allah. Fa idza ahabbal insanu insana wa alifahu sahibahu li'annahu yuhibbullah wa ya'mal bi ta'atihi, karena temannya ini cinta dengan Allah dan temannya ini selalu cinta dengan perbuatan taat. Karena dzalikal mahabbah lillah, kalau begitu Anda cinta dia karena Allah. Jadi kon iki lek koncoan mbek wong, terus mbok konco ini gara-gara wong iki seneng majelis, gara-gara wong iki amale soleh, berarti kamu cinta karena Allah. Makanya katanya ini berpegangan dengan ini, cinta karena Allah yang murni itu cinta dengan ulama aulia. Saya mau tanya sama sampean yang hadir di sini ini. Umpamane umam iki tak takoni. Mam, kamu cinta sama Syaikhul Qadir Jailani? Kenapa? Jawabannya tuh gak usah ada, itu masih bisa meninggal, yang hidup aja. Mam, kok cinta dengan Habib Umar bin Hafid, kenapa? Karena beliau itu ibadahnya Masya Allah, gak tahu maksiat nih. Kemudian beliau itu manfaat buat umat gini. Berarti kamu mencintai dia itu mencintai Allah, mencintai karena Allah. Ada nggak kepentingan? Apakah kau kalau mencintai Habib Umar terus kamu nanti dapat jatah jadi wali kota tahun 2000 atau tahun 200.444? Tidak ada untuk jabatan, tidak ada untuk harta, tidak ada semua. Kita mencintainya dia ini karena dia ini soleh, dia ini ahli ibadah, itu sudah cinta karena Allah. Ini loh. Wa idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu yu'inuhu ala dini. Ini yang kedua. Kalau kita berteman dengan orang karena orang itu membantu dia dalam urusan agama, membantu dia dalam berbuat taat, berarti ahabbahu fillah, yang kedua. Jadi yang pertama, karena dia dekat sama Allah kita cintai, berarti cintanya kita kepada para wali, para orang soleh, para ulama, ini adalah cinta karena Allah. Yang kedua, aku senang sama temanku ini, suka negor aku, dia suka ngajak aku ke majelis, karena itu kau cinta, berarti cintamu karena Allah. Ya. Yang ketiga, wa idza ahabbahu, kalau kau mencintai seseorang, wa sahibahu, dan berteman dengannya, kenapa? Li'annahu yu'inuhu ala dunyahu, karena suka bantu urusan dunia. Alladzi yasta'inu biha ala ukhrahu, tapi urusan dunia itu untuk kepentingan akhirat. Saya berteman dengan Mas Andi karena Andi ini kerja, saya kerja, terus uang hasilnya ini kita buat untuk berjuang, bikin majelis, kita berjuang ini. Apa jawabannya? Faqad ahabbahu fillah. 3. Ya. Koncoan kerja tapi supaya zakatnya keluar, supaya ini. Ya.
Kemudian jadi ada 3 macam. Ya, manusia ada 3 macam. Wa idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu wajada tab'ahu yamil ilaih. Kalau berteman mencintai seseorang dan kemudian berteman dengannya. Kenapa? Karena dia dapati perangainya sama, apa? Tabiatnya sama, apa? Sifatnya sama. Ya. Yamil ilaihi wa nafsuhu ta'nas bihi. Hingga hatinya condong kepada dia dan merasa enak duduk dengan dia. Au li'annahu yu'inuhu 'ala dunya, atau berteman dengan orang yang hanya urusan dunia, urusan kerjaan. Wa asbab ma'asyihi allati yatamatta'u biha, dan nanti untung semuanya akan merasakan banyaknya harta. Fatilkal mahabbah tabi'ah, ini cinta, ini pertemanan yang lumrah biasa, bukan karena Allah. Ya nih, tidak masalah, tapi itu bukan pertemanan yang dapat keuntungan. Bisnis sampai aku oleh duit, kalau oleh duit kan iso bangun omah, aku ya iso bangun omah, aku ya iso mlaku-mlaku nang Bali, kon mlaku-mlaku nang ngene Kuala Lumpur, nang ngene wis pokoke lek duit kita nikmati bersama. Gimana pertemanan seperti itu? Tidak apa-apa, tapi bukan karena Allah. Watilka suhbah. Kemudian ya, watilka suhbatun nafsaniyah iqtadaha mailut taba walakinnaha mubahah. Hukumnya mubah. Wala ala takhlu min khairin insyaallah, dan berharap pertemanan walaupun seperti itu insyaallah enggak kosong daripada kebaikan. Terakhir, wa amma idza habbahu sahibahu li'anna yu'ina al ma'siyah. Kalau berteman dengan seseorang karena temannya ini suka bantu dia untuk beli sabu-sabu, untuk belikan minuman keras, iki loman nek njaluk anggur wong tua ini, wong kewut ini dikei terus. Bertemannya karena dapat cipratan maksiat atau perbuatan dolim, berteman supaya nyolong bareng-bareng. Wa yusaidu ala asbabil fisik, membantu dia berbuat kefasikan dan mungkar, maka fatilka mahabbah wa suhbah madhmumah qabihah. Ini pertemanan yang hina dan tercela. Wa hiya fi sabili syaitan, ini pertemanan bukan karena Allah tapi pertemanan di jalannya syaitan. Wa laysat minallah, bukan karena Allah segala sesuatu pun. Wa yallati tanqalibu fil akhirah adawah, pertemanan yang seperti terakhir nomor 4 ini. Hei, kancamu sing bareng-bareng korupsi, temenmu yang bareng-bareng nang diskotik mabuk, yang jualan narkoba, teman-temanmu ini yang maksiat bareng sekarang, yang jadi bandar judi bareng, pertemanan untuk maksiat tadi ini semua, bisnismu bareng-bareng, teman-teman seperti itu nanti di akhirat kau akan jadi permusuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Pertemanan di dunia yang bukan karena Allah, yang untuk maksiat, nanti di akhirat adalah permusuhan, illal muttaqin, kecuali yang 3 tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Yes. Itulah pertemanan. Ya, jadi ingat-ingat ya, pertemanan karena 3 tadi bisa karena Allah. Yang 1 tadi ya mubahah, ya pertemanan yang nggak bawa manfaat banyak tapi juga nggak mudarat. Yang terakhir mudarat. Jadi ada berapa tadi? 3 yang ini 4, 5. 3, 4, 5 ya. 3 karena Allah, 1 mubahah, 1 haram. Itu pertemanan. Kita sekarang berteman yang mana ini? Pertemanan kita ini yang mana sama orang? Ayo hati-hati. Ya. Semoga kita mendapat teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang nantinya sampai di akhirat pun kita saling membantu untuk masuk ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.